feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Take into your hands a plan, your own hands can land your own brand. And damn, I feel like no one takes accountability. They want the credibility, convincingly unwilling to put in the fucking hours it takes to get some power. Don't be fucking sour, take a cold shower. Scream until you're louder, work until you're prouder. And fuck all the doubters, they're just fucking downers. Wabarakatuh. Selamat sore para pembudidaya ikan, selamat sore para pengusaha muda, selamat sore calon pengusaha, dan selamat sore sapa pengusaha Indonesia. Kali ini di sore hari ini kita sedang bersilaturahim dengan salah satu tokoh pembibitan ikan nila yang ada di Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri. Kita berkenalan sama beliaunya. Lebih baik beliaunya yang memperkenalkan diri dulu. Siapa namanya, asalnya dari mana, terus apa usahanya, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahali aslinya, tapi celukannya Makali. Oke. Oh, kalau saya asli dari Surawono, kelahiran Surawono, Canggu, Badas, Pare, Kediri. Ini Pak Makali. Kesempatan kali ini kan saya mau menanyakan, Pak Makali itu sudah berapa tahun sih di budidaya ikan, dan khususnya ikan apa yang dibudidayakan, atau mungkin di pembenihan atau bagaimana Pak Makali? Saya itu terjun di perikanan sudah sekitaran 2010. 2010 ya. Berarti sudah ada 14 tahun ya Pak? 14 tahun ya. Ya bermacam-macam ikan. Ada ikan lele, ada ikan nila, gurami, bader, tombro. Tapi yang saya tekuni sebagian besar nila. Oh, sebagian nila. Kalau boleh tahu, nilainya itu fokusnya itu di pembibitan atau di budidaya atau bagaimana Pak Makali? Di pembibitan. Ada juga yang dibuat untuk konsumsi sendiri. Oh ya. Itu berarti kalau untuk kita itu memilih bibit yang bagus dari ikan nila itu, ciri-cirinya itu bagaimana Pak Makali? Ciri-cirinya ya nggak bisa kalau nggak dari kecil, maksudnya harus tahu induknya itu bagaimana ya, asal induk. Asal induknya itu bagaimana, seperti apa, itu harus kita tahu. Kita praktekkan dulu, nanti baru bisa dikeluarkan untuk petani-petani gitu loh maksudnya. Kalau kemitraannya atau petaninya sudah banyak ya Pak Makali? Banyak, sebagian besar di Sidoarjo, Lamongan, Gresik, Tuban. Itu sepanjang tahun, apa ada bulan-bulan tertentu yang memang mereka itu membutuhkan atau gimana Pak? Kalau Lamongan, Gresik itu tiap musim penghujan ya. Kalau setelah itu sekitaran 4 bulan ya sudah selesai. Tapi kalau yang ke Sidoarjo itu sepanjang tahun. Sidoarjo sepanjang tahun? Sepanjang tahun. Terus nila kalau di Sidoarjo. Terus ukurannya yang diminta Pak Makali? Itu larva atau gimana sih caranya itu? Ada ukuran-ukuran apa aja sih di pernilaan pembenihan nila itu? Kalau di Sidoarjo permintaannya yang nggak terlalu besar, yang agak kecil, ukuran 23. Ukuran 23? Iya, kalau 23. Ukuran 23 itu maksudnya gimana Pak Makali? Ukuran 23 ya saringan lele 23 itu. Oh. Kalau yang permintaan ke Jawa Tengah, Waduk Kedongombo, itu biasanya dinamakan gelondong. Nah, gelondong itu sekitaran sekilo isi 150, 100, 150 gitu. Okay. Karena masuknya jaring apung di waduk. Di waduk. Oh iya. Kalau untuk ukuran 23 sendiri tuh Pak Makali, butuh waktu berapa lama sih dari mulai telur larva sampai 23 itu Pak Makali? 23 ya kurang lebihnya 20 hari dari larva. Ya. Berarti kalau kita melompat dulu ke sebelum menjadi larva, gimana sih caranya kita itu biar kita memperoleh larva yang bagus? Bagaimana cara untuk persiapan induk atau
apa ya, untuk memelihara induk biar induk itu bisa mengeluarkan larva atau bibitan yang bagus. Bibit yang bagus itu juga harus dari induk yang bagus juga. Artinya induknya itu betul-betul sudah pilihan diteliti dari panjangnya, dari tebalnya, betul-betul apa ya namanya sudah dipilih. Itu berarti induk pilihan, berarti itu kita sebagai orang awam bukan orang pernilaan itu menanyakan gini Pak Makali, untuk strainnya itu, untuk jenis induknya itu, apa kita bisa membuat indukan sendiri secara mandiri atau dari balai benih ikan atau dari lab tertentu Pak Makali? Yang asli itu ya dari perikanan, dari balai benih perikanan, dari balai benih perikanan. Itu kalau ada, kalau nggak ada kita bisa buat sendiri, asalkan yaitu dari panjangnya, dari tingginya, dari ketebalannya itu bisa kita olah sendiri untuk menghasilkan anak-anak yang bagus. Oh iya, iya. Tuh. Berarti kalau dalam satu area atau dalam satu petak kolam itu kita mau mengindukkan nih Pak Makali, itu kita butuh indukan yang betina itu berapa, yang jantan itu berapa, dibiarkan dalam berapa hari, kira-kira Pak Makali itu bisa kita panen larva nih atau panen benih atau bagaimana tentang waktunya? Kalau untuk pembibitan ya itu kalau di kolam tanah sekitaran 50 ru ya, sekitaran induknya betinanya sekitaran 400-500, jantannya sekitaran 150. Itu ukurannya 1:3 ya. Terus kita biarkan kita setelin, nanti 20 hari kita ambil anakannya gitu. 20 hari gitu ya. Setiap hari diambil atau menunggu dalam 20 hari diambil sekalian sama induknya ke atas? Langsung 20 hari langsung diangkat. Oh, diangkat semuanya ya Pak Makali. Oh, nggih. Itu berarti sekarang ini setelah kita berbicara tentang gimana cara pengindukan dan bagaimana itu orderan, sekarang mau tanya Pak Makali, itu kendalanya selama ini dalam kurun waktu 14 tahun itu apa Pak Makali? Kendala yang paling berat dalam usaha yang Pak Makali jalani? Mungkin bibitannya mati massal atau mungkin tidak terbayar sama calon pembeli yang ada di kabupaten yang lain atau calon customer yang lain, itu bagaimana kendala terbesarnya? Kalau mati enggak sih, kan biasanya mati itu cuaca. Ya mati biasa lumrah sedikit-sedikit. Tapi yang paling sulit dalam pemasaran yaitu sekarang kan banyak yang jualan itu, jadi di sana perang harga, murah-murahan. Tapi kalau untuk saya maksudnya nggak takut itu saingan murah, saingan apa. Yang penting kita jaga kualitas. Jaga kualitas. Ya. Asalkan bibit kita bagus, tetap laku. Oh. Ini sambil menunggu sambil menunggu musim penghujan, sambil menunggu orderan dari kabupaten yang pada hujan, itu kan ada beberapa bulan yang kosong tidak memejahkan. Itu saya lihat tadi waktu ke farmnya Pak Makali itu ada ikan hias berbagai macam. Itu apakah sebagai usaha sampingan atau memang juga Pak Makali memejahkan ikan hias itu atau bagaimana Pak Makali? Ya kalau pas waktu agak kosong itu ya kita kan punya pasar ya, ada ikan hias, ada ikan bibitan konsumsi kayak gurami, kayak tombro dan lain-lain, kayak lele juga bisa diselingi ikan-ikan kayak gitu. Oh gitu ya. Berarti kalau orang nanti para netizen atau para pendengar mau cari benih Pak Makali, Pak Makali itu menyediakan benih apa saja, dan Pak Makali itu alamatnya di mana, dan kira-kira bisa disediakan benih apa saja dalam jumlah berapa gitu Pak Makali? Kalau benih kita ada pertama nila, tombro, tawes, patin, gurami, lele ada ya. Tuh. Kalau cari Pak Makali itu alamatnya di mana, tepatnya di mana, dan nomor HP-nya mungkin bisa disebutkan Pak Makali? Kalau alamat rumah, saya berada di Surawono, Canggu, Badas, Kediri. Tapi kalau tempat untuk ikan, itu di Mangiran paling utara. Mangiran paling utara.
ada tulisannya Kavinafis. Kavinafis itu famnya Pak Makali. Ya, nomor HP 081 Siap menerima orderan benih apapun. Partai kecil bisa, partai besar bisa. Secara kontinuitas juga bisa. Bisa. Oke. Terima kasih Pak Makali atas waktunya. Terima kasih kembali. Ya, sehat terus, semangat terus. Amin, 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 amin. Lancar pengusaha Indonesia. Mungkin itu saja pertemuan dengan Pak Makali. Salam sukses selalu, sehat selalu, sukses perikanan Indonesia, sukses perikanan Kediri, sukses pengusaha Indonesia maju bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.